benar atau tidak merupakan dua kata yang bertolak belakang. Masing-masingnya pun mempunyai kriteria berbeda pula. Ada yang versi subjektif, ada juga yang versi objektif. Namun terlepas dari hal tersebut, bila dikaji meski dalam suasana santai tentunya akan menarik perhatian, menghibur, dan yang lebih penting adalah kita akan difasilitasi oleh sudut pandang yang berbeda. Nah, pada episode kali ini, channel Pesan Guru akan membahas tentang 5 teori konspirasi yang pernah menghebohkan dunia. Namun, sebelum membahasnya, ada pertanyaan yang ingin diajukan. Jika pembahasan ini fakta, apa yang akan dilakukan oleh umat manusia? 1. HIV dan AIDS. Menurut situs Alodokter, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Sel CD4 adalah jenis darah putih atau disebut dengan limfosit. Sel tersebut sangat penting untuk sistem kekebalan tubuh kita. Barangkali ada pertanyaan, apakah HIV dan AIDS itu sama? Menurut situs Alodokter, AIDS adalah tahap atau stadium akhir dari infeksi virus HIV. Kita simpulkan saja, virusnya bernama HIV, sementara penyakitnya bernama AIDS. Virus ini masih dapat dijadikan sebagai pembahasan yang menarik, sebab masih memasuki ranah misteri. Artinya, masih belum diketahui asal-usulnya, dan tentu saja obatnya pun belum ditemukan. Jika Anda membaca buku karya Jamie King, di sana tertera bahwa di masa lalu, HIV dan AIDS ini sengaja dibuat oleh pemerintah Amerika. Entahlah benar atau tidaknya, tapi yang jelas, bila ini hasil rekayasa, maka umat manusia, khususnya orang berkulit hitam, sudah pasti yang pertama kalinya berhak untuk murka. Loh, kenapa bisa begitu? Jelas saja, dikatakan bahwa HIV dan AIDS ini ada hanya demi untuk memusnahkan, salah satunya memusnahkan orang berkulit hitam yang hidup di Amerika. Nation of Islam pernah menuntut dugaan tersebut. Pihaknya ingin diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan resmi. Ada dialog yang menarik dari pihak Nation of Islam ini, kurang lebih sebagai berikut. Kita mengetahui dari laporan Kongres bahwa banyak uang disediakan untuk penciptaan perangkat biologis tiruan demi melemahkan sistem kekebalan tubuh. Agak sedikit mengejutkan, bukan? 2. Narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotik, psikotropika, dan obat terlarang. Semuanya menghasilkan dampak yang buruk bagi tubuh, yaitu ketergantungan yang sifatnya tidak wajar. Bila seseorang menggunakannya secara berlebihan, maka dapat menyebabkan kematian. Apa tanggapan kita bila narkoba ternyata pernah diduga dimanfaatkan oleh CIA dan pemerintah Amerika Serikat demi menggulingkan politik di suatu negara? Perihal narkoba ini pernah diceritakan dalam sebuah novel yang berjudul Brave New World karya Aldous Huxley. Harap diingat, bagaimanapun bentuk dari novel, yang jelas sebagian besarnya merupakan representatif atau dapat mewakili sebagian kisah di dunia ini, baik kisah di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Dalam novel tersebut digambarkan bahwa ada sebuah pemerintahan yang mempertahankan kekuasaannya dengan menyengsarakan rakyatnya melalui narkoba. Dan ternyata apa yang dideskripsikan dalam novel Brave New World bisa dibilang mirip dengan kisah berikut. Dilansir dari surat kabar mingguan The Citizen yang diterbitkan oleh The Brooklyn Paper, pernah ada yang beropini bahwa kalangan menengah orang kulit putih menjual heroin secara ilegal kepada komunitas kulit hitam. Tujuan dijualnya heroin tersebut untuk mencegah orang kulit hitam ikut terlibat dalam kegiatan politik. Lalu, senator atau wakil rakyat yang bernama John Kerry melakukan sebuah penyelidikan tentang hal yang dia sebut sebagai konspirasi narkoba. Dia pun menyimpulkan bahwa CIA dan pemerintah Amerika Serikat mengetahui konspirasi ini dan bahkan diduga ikut serta dalam penyelundupannya. Mereka bekerja sama dengan para cukong narkoba dari Nicaragua untuk menggulingkan pemerintahan sayap kiri di negara tersebut. 3. Pemanasan global. Penganut konsep ini meyakini bahwa pemanasan global salah satunya terjadi karena emisi gas rumah kaca yang terus meningkat. Selain itu, akibat ulah tangan manusia yang tidak peduli pada lingkungannya. Itulah kenapa planet bumi menjadi panas. Apakah konsep pemanasan global ini benar? Banyak anggapan bahwa konsep ini hanyalah sekadar lelucon belaka. Lembutnya, banyak orang yang skeptis atau meragukannya. Yang skeptis ini mengatakan tidak ada bukti yang kuat bahwa bumi menjadi lebih panas gara-gara ulah tangan manusia serta karena emisi gas rumah kaca yang terus meningkat. Suhu bumi memang meningkat, tepatnya berubah 1 derajat Fahrenheit, dan itu juga terjadi dalam waktu 1 abad. Artinya setiap periode tertentu secara alami suhu bumi berubah meski tanpa campur tangan manusia. Pernyataan barusan merupakan pernyataan dari Stephen Malloy, dan Stephen Malloy ini bukan sembarang orang. Dia ahli dalam bidang natural science dan biostatistik. Lantas, dari mana asal mula konsep pemanasan global ini? Semua bermula dari film dokumenter
dokumenter yang dibuat oleh Al Gore. Pada saat itu, dia seorang politikus Amerika Serikat yang menjabat sebagai wakil presiden Amerika yang ke-45. Dalam film dokumenternya, digambarkan bahwa pemanasan global akan menaikkan permukaan laut setinggi 20 kaki atau 6,09 meter, padahal aktualnya ialah hanya 23 inci atau 58,42 cm. Dalam filmnya juga digambarkan bahwa beruang kutub sedang berada dalam bahaya jika pemanasan global ini terus berlanjut. Padahal setelah diteliti oleh para ilmuwan, tidak demikian adanya. Dalam film dokumenter tersebut pun ditunjukkan foto-foto gletser yang berkurang, namun ia tidak menyebut gletser-gletser lain yang terus bertambah seiring berjalannya waktu. Gore juga menyebutkan bahwa gletser Kilimanjaro terus berkurang akibat pemanasan global, tapi dia tidak mengatakan bahwa gletser Kilimanjaro telah berkurang sejak tahun 1880, jauh sebelum kadar CO2 meningkat di planet bumi. Mungkinkah kita dibohongi? 4. Kapal Titanic. Titanic merupakan sebuah kapal penumpang yang sangat besar dan mewah di eranya. Kapal ini dikatakan mampu mengangkut 2.224 penumpang. Para penumpang kapal ini terdiri dari sejumlah orang-orang kaya dan berpengaruh di dunia. Titanic berangkat dari Southampton, Inggris menuju New York, Amerika Serikat dan tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada tanggal 15 April 1912 setelah menabrak sebuah gunung es. Tercatat sebanyak 1.514 orang meninggal dunia pada saat itu. 2 tahun ke belakang, tepatnya sebelum tenggelamnya kapal Titanic pada tahun 1910 di Jenkins, Georgia, sekitar 7 orang merencanakan terwujudnya kartel perbankan nasional atau Federal Reserve. Di antaranya adalah JP Morgan, Rothschild, dan Rockefeller. Dikatakan bahwa perkumpulan ini akan melakukan segala cara untuk mewujudkan Federal Reserve. Bila ada yang menghalangi, maka akan dilenyapkan. Calon penumpang kapal Titanic, yaitu yang bernama John Jacob Astor V, Isidore Strips, dan Benjamin Guggenheim, menggunakan kekayaannya untuk menentang terwujudnya Federal Reserve. Kita kutip lagi kalimat berikut. Perkumpulan ini, yaitu JP Morgan, akan melakukan segala cara untuk mewujudkan Federal Reserve. Bila ada yang menghalangi, maka akan dilenyapkan. Sayangnya, untuk melenyapkan John Jacob Astor V dan kawan-kawannya sangatlah sulit. Dibuatlah sebuah iklan yang menarik, yaitu pelayaran perdana dari kapal termegah di dunia yang tidak lain adalah kapal Titanic. Sedikit informasi, kapal Titanic ini dibuat oleh perusahaan perkapalan bernama White Star Line, dan hartawan asal Amerika Serikat yaitu JP Morgan ikut andil di dalamnya. Banyak yang mempercayai bahwa kapal Titanic tenggelam karena badan kapal tersebut telah dipasangi bom. Pada tanggal 23 Desember 1913, berarti setahun lebih 8 bulan setelah tenggelamnya kapal Titanic yang telah memakan korban diantaranya adalah John Jacob Astor V, Federal Reserve berhasil didirikan. Apakah ini hanya kebetulan? 5. Ebola. Ebola biasanya akan menyebabkan demam dan diare yang tidak wajar. Dikatakan bahwa virus ini termasuk ke dalam salah satu virus paling mematikan sebab dapat membunuh penderitanya dalam hitungan hari. Pertanyaannya adalah, apakah virus ini murni atau tidak? Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, pernah mengungkap teori konspirasi baru soal virus Ebola ini. Menurutnya, virus mematikan tersebut diciptakan oleh pemerintah Amerika Serikat dan selanjutnya dimanfaatkan untuk mengendalikan negara-negara berkembang. Sementara itu, WHO menyebutkan bahwa virus Ebola pertama kali teridentifikasi pada tahun 1976 di Republik Demokratik Kongo. Perlu diketahui bahwa Republik Demokratik Kongo memiliki deposit mineral yang belum dimanfaatkan senilai 24 triliun dolar. Katakanlah berpotensi menjadi negara berkembang. Kenapa ya banyak sekali yang menuduh Amerika Serikat? Itulah 5 teori konspirasi yang pernah menghebohkan dunia.